Sebelumnya nama masnya siapa ya? Iya, nama saya Muhammad Farhan Farizi. Bisa dipanggil Farhan. Bisa dipanggil Farhan. Oke. Pertanyaan jawab dulu. Sejak kapan Mas mulai bekerja sebagai desainer? Mulai bekerja sebagai desainer itu tahun 2022, awal tahun 2022. Apa hal yang bikin Anda tertarik masuk ke dunia desain? Tertarik ya. Kalau tertarik itu mungkin pas waktu masih sekolah SMA ya, sekitar kelas 11, 12, 12 gitu ya. Sering mah tertariknya mah karena apa? Penasaran gitu, terus coba bikin, terus karena bagus kali ya, sering disuruh bikin buat banner atau poster event sekolah gitu. Terus kan kayak ada MPLS, OSIS atau apapun event sekolah, semuanya saya yang bikin gitu. Waktu itu. Bagian apa yang paling menyenangkan dari pekerjaan Mas? Bagian paling menyenangkan ya. Bagian paling menyenangkannya itu waktu desain yang kita buat itu orang-orang lihatnya puas gitu. Orang itu pada puas, senang sama yang kita buat gitu. Sekarang saya Mas, Yuk. proyek seperti apa yang paling sering Mas kerjakan? Kalau buat sekarang proyek banyaknya jersey sih, jersey kayak gini. Jersey, terus produk-produk artikel pakaian lah, banyaknya dari jaket, kayak t-shirt, terutama jersey olahraga gitu, banyak sih. Kalau buat jersey olahraga, dia banyak brand juga yang bikin. Terus kalau buat kayak pakaian t-shirt, pakaian casual itu banyak juga yang bikin desain dari brand-brand ini, terutama di brand-brand di Serang gitu. Karena bagaimana cara Mas menghadapi revisi dari klien? Menghadapi revisi dari klien. Ada apa? Saya mah kalau dari revisi klien ya, kalau namanya klien, kadang kan kalau orang revisi kebanyakan kan kita kesel sendiri kan ya. Iya. Tapi kalau kita sebagai desainer, apalagi klien harus profesional gitu. Harus sabar. Iya, sekesal-kesalnya kita ke klien karena revisi, kita tetap sabar tuh. Dan kalau misalkan revisi, sebisanya kita itu revisi langsung ke intinya gitu, jangan bertele-tele gitu. Pesan kayak pengubahan warna, pengubahan tulisan, teks, apa gitu. Iya, tapi langsung ke intinya gitu, apa yang mau diubah. Kadang si klien itu suka pengen ubah ini, tapi mereka itu nggak ngerti sebenarnya yang diubah itu apanya gitu. Jadi nggak ubah, kurang ngerti apa yang mau diubah gitu. Jadi kita yang harus pahamin gitu. Kadang mereka pengen ubah fontnya, tapi mereka nggak ngerti cara ngomongnya gitu. Kadang kita yang harus pahamin sendiri gitu. Ya. Apa tantangan yang paling sering muncul saat membuat desain? Sebenarnya kalau tantangan nggak ada sih kalau buat dari orang lain. Mungkin tantangannya lebih kayak deadline gitu, deadline atau kadang ke diri sendiri gitu, kayak ngatur waktu gitu langsung. Kayak ngatur waktu deadline berarti. Oke, Mas, sekarang saya Mas ya. Menurut Mas, apa kebiasaan yang penting dimiliki oleh seorang desainer? Oh, kalau itu rajin ngulik, terus ikutin tren tiap tahunnya gitu tuh. Kadang kalau misalnya kayak desain entah itu desain acara atau bikin desain artikel produk, itu tuh tiap tahun trennya selalu berubah gitu tuh. Ikutin trennya terus gitu, entah itu lewat media sosial kayak TikTok sekarang banyak trennya kayak gimana, atau ya contohnya kayak TikTok lah. Tren-tren tiap tahun itu bakal beda-beda terus gitu, terutama buat yang di kayak artikel desain pakaian atau lain itu bakal berubah terus. Apa hal yang membuat sebuah desain menurut Mas jadi bagus? Kalau itu tuh sebenarnya sih perspektif orang beda-beda sih soal bagus apa enggak gitu soal desain. Tapi kalau mau perspektif saya, desain itu simple, rapi itu aja sih. Nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu banyak, main rapi sih sebenarnya. Simple, rapi. Kalau lagi butuh ide, apa yang biasanya Mas lakukan? Kalau buntu ide, belum buntu ide biasanya stop sih. Stop desain, kadang saya keluar dulu atau kemana gitu tuh. Kayak gitu sih. Apa tips sederhana untuk pelajar yang ingin jadi desainer? Oh, ngulik aja, rajin ngulik, rajin nanya-nanya ke misalkan
di sekolah atau di lingkungan kalian tuh ada yang bisa gitu, ada yang misalkan seperti sama saya gitu, graphic design, rajin nanya aja, rajin ngulik software apa yang dipakai, terus software apa yang dipakai, misalkan kayak cara-cara bikin poster, coba-coba itu aja. Atau misalkan kalian ada event sekolah gitu, kayak kelas meeting atau apapun, coba kalian yang belajar bikin gitu, itu aja sih. Ya, penasaran yang lebih tingkatin. Oke. Mas, segitu aja mas, makasih ya mas. Oke, siap. Itu aja. Ya.